Indonesia adalah negara yang sangat luas. Tercatat pada tahun 2020, Indonesia memiliki sebanyak 74.961 desa. 74.961 desa tersebut harus dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan aset desa agar terciptanya peningkatan akuntabilitas keuangan daerah guna mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Untuk itu, diperlukan sebuah tools yang dapat membantu APIP daerah yang hanya berjumlah 514 instansi untuk melakukan pengawasan. Tools tersebut diwujudkan melalui aplikasi Siswas-Keudes. Siswas-Keudes adalah singkatan dari Sistem Pengawasan Keuangan Desa, merupakan aplikasi yang dikembangkan melalui kerjasama antara BPKP dengan Kemendagri, yang diluncurkan pada tanggal 7 Desember 2020 dalam rangka membantu APIP kabupaten atau kota melakukan pemeriksaan atau audit dengan berbasis risiko pada setiap tahapan, dari perencanaan pengawasan, pemilihan sampel, pelaksanaan uji substantif, sampai dengan pelaporan hasil pengawasan. Pengembangan aplikasi Siswas-Keudes ini mengacu pada Permendagri nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Penerapan Siswas-Keudes di Provinsi Sumatera Utara sendiri masih terbilang cukup rendah. Terbukti per Maret 2022, dari 27 kabupaten kota yang memiliki desa, baru 6 pemerintah daerah yang memanfaatkan Siswas-Keudes. Lalu, mengapa sih Siswas-Keudes dibutuhkan? Yang pertama, mandat regulasi kepada Pemda untuk mengawasi keuangan desa. Yang kedua, kondisi desa sangat beragam dengan kondisi yang berbeda-beda. Yang ketiga, keterbatasan APIP daerah baik kuantitas dan juga kualitas. Yang keempat, anggaran desa yang semakin besar. Yang kelima, konsep manajemen risiko dan continuous audit, continuous monitoring. Yang keenam, modul yang belum tersedia untuk APIP mengawasi keuangan desa. Yang ketujuh, penerapan teknik audit berbantuan komputer. Apa saja sih manfaat Siswas-Keudes? Nah, aplikasi ini sangat bermanfaat. Yang pertama, Siswas-Keudes dapat menentukan desa prioritas sebagai objek pemeriksaan berdasarkan analisis risiko, baik risiko keuangan maupun risiko non-keuangan, melalui menu Integrated Review pada aplikasi Siswas-Keudes. Yang kedua, Siswas-Keudes dapat merumuskan peta permasalahan berdasarkan data terkait kondisi pengelolaan keuangan desa, berdasarkan 6 faktor risiko keuangan sebagai dasar tindakan selanjutnya. Yang ketiga, penerapan aplikasi Siswas-Keudes dapat menghemat sumber daya pemeriksaan, baik dari penghematan jumlah SDM APIP yang terlibat dalam penugasan pemeriksaan, waktu pelaksanaan pemeriksaan, dan biaya pelaksanaan pemeriksaan. Yang keempat, Siswas-Keudes dapat menghasilkan kertas kerja audit dan template laporan hasil pemeriksaan secara otomatis dan terstandar. Yang kelima, pendokumentasian proses dan hasil pengawasan lebih tertib dan rapi, mulai dari langkah kerja pemeriksaan, data temuan atau permasalahan audit, serta laporan hasil audit. Yang keenam, sebagai dashboard informasi hasil pengawasan. Siswas-Keudes dirancang ke depan sebagai next generation untuk dapat menyajikan informasi hasil pengawasan keuangan desa berupa kompilasi hasil pengawasan keuangan desa pada tingkat kabupaten atau kota, provinsi, dan juga nasional. Konsep yang dihadirkan dalam aplikasi ini mencangkup 2 inti, yaitu konsep pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset desa berbasis resiko dan konsep teknik audit berbantuan komputer atau TABK. Kedua konsep ini kemudian membangun framework aplikasi Siswas-Keudes yang kemudian diimplementasikan dalam 3 tahapan audit, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit.
Perencanaan audit menggunakan aplikasi Siswas ke UDES melibatkan beberapa proses, yaitu koneksi database yang tersedia pada menu utama parameter, pengisian faktor risiko guna menentukan desa prioritas yang bisa dilakukan pada menu integrated review. Setelah desa prioritas ditentukan, maka bisa dibentuk sebuah tim untuk melakukan pelaksanaan audit rinci atas desa tersebut. Audit rinci meliputi survei pendahuluan, uji SPI, dan uji substantif dapat dilakukan pada menu utama audit rinci. Setelah dilakukan audit, maka hasil pemeriksaan dapat dilaporkan pada menu utama pelaporan.